Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kelas 5 yang sangat saya cintai. Alhamdulillah, pertama kita ucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai pagi ini, hari ini kita berusaha untuk meningkatkan kualitas keilmuan kita, berusaha untuk meningkatkan ilmu kita semangat lagi di kelas yang baru, walaupun dalam belajar dalam keadaan yang baru pula, dengan cara online, dengan cara daring. Anak-anak sekalian, di kelas 5 ini anak-anak sekalian akan mempelajari beberapa materi nanti, walaupun tidak seperti kelas waktu anak-anak sekalian ada di kelas 4, kita sedikit merubah metode belajar kita, yaitu melalui video ataupun melalui rekam suara nanti. Memang keadaan seperti inilah yang bisa kita lakukan, karena anak-anak sekalian tidak bisa datang ke sekolah, sehingga belajarnya lewat online, belajarnya lewat suara, belajarnya lewat video. Kita syukurilah dalam keadaan seperti ini, dan kita mudah-mudahan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan bulan depan atau 2 bulan lagi atau setidaknya 3 bulan ke depan, mudah-mudahan kita bisa belajar secara maksimal, mudah-mudahan kita bisa belajar seperti biasanya, datang ke sekolah, bertemu dengan Bapak dan Ibu guru anak-anak sekalian. Baiklah anak-anak sekalian, pada pagi hari ini Ustaz Saiful akan menerangkan suatu pelajaran, yaitu PPKN. Nah, anak-anak sekalian bisa buka LKS-nya, yang sudah punya LKS segera buka LKS-nya halaman 5. Yang belum punya LKS segera ambil LKS, segera beli LKS, DP 50.000 saja. Baik. Anak-anak sekalian, sudah dibuka bukunya halaman 5, buka halaman 5. Materi kita adalah PPKN dengan pembahasan nilai-nilai yang terkandung dalam tiap sila Pancasila. Sebelum kita masuk kepada membahas tentang sila-sila Pancasila, apa nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila, sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima, apa masing-masing nilai yang terkandung? Sebelum kita masuk ke sana, anak-anakku sekalian, apakah hafal sila-sila Pancasila mulai dari 1 sampai 5? Coba anak-anak sekalian bacakan Pancasila, sila Pancasila mulai dari sila pertama sampai sila kelima. Siapa yang tahu? Yang pertama, Pancasila sila pertama apa bunyinya? Siapa tahu? Betul. Yang pertama, sila Pancasila itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nanti kita akan bahas ketuhanan yang Maha Esa itu bagaimana penerapan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita berkeyakinan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita bahas satu persatu. Sila yang kedua apa anak-anak sekalian? Siapa yang bisa? Iya, bagus. Sila yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana penerapan sila kemanusiaan yang adil dan beradab dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam keluarga kita, dalam sekolah, dan lain sebagainya. Insya Allah nanti kita akan jelaskan, kita akan jabarkan. Yang ketiga anak-anak sekalian, sila Pancasila yang ketiga adalah apa? Siapa bisa? Betul, Persatuan Indonesia. Apa yang dimaksud dengan Persatuan Indonesia? Bagaimana penerapan sila persatuan Indonesia dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita sebagai warga negara Indonesia, pentingkah kita membela bangsa Indonesia? Pentingkah kita mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dari serangan penjajah yang akan memecah belah kesatuan negara Republik Indonesia? Nah, nanti kita akan bahas satu persatu. Yang keempat anak-anak sekalian, apa sila yang keempat dari Pancasila? Betul, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, bagaimana prakteknya dalam kehidupan sehari-hari? Insya Allah nanti kita akan kita terangkan. Yang kelima anak-anak
anak-anak sekalian, apa sila yang kelima dari Pancasila adalah, siapa bisa? Betul, adalah yang kelima dari Pancasila adalah, sila kelima dari Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah anak-anakku sekalian, ini sila-sila dalam Pancasila yang akan kita kupas satu persatu. Kita akan masuk ke dalam sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Anak-anakku sekalian yang sangat saya cintai, Pancasila ini merupakan dasar negara Republik Indonesia. Pancasila tidak akan pernah dirubah. Pancasila sudah dirumuskan sejak awal kemerdekaan bangsa Indonesia, ya. Para tokoh masyarakat, para ulama, para pendiri bangsa sudah merumuskan Pancasila ada lima sila, dan Pancasila ini dijadikan dasar negara Republik Indonesia. Tidak akan bisa dirubah. Siapapun yang mengancam Pancasila, siapapun yang akan merusak Pancasila, sebagai warga negara Indonesia punya kewajiban untuk membela dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Itu anak-anakku sekalian. Bangsa Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke terdiri dari berbagai macam suku, terdiri dari berbagai macam adat istiadat, terdiri dari berbagai macam bahasa, terdiri dari berbagai macam kearifan lokal. Semuanya ini terkumpul, terhimpun jadi satu dalam satu kesatuan yang disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika. Apa artinya Bhinneka Tunggal Ika, anak-anakku sekalian? Ada yang bisa? Apa artinya Bhinneka Tunggal Ika? Ada yang bisa? Apa artinya Bhinneka Tunggal Ika? Betul, bagus. Yang dinamakan Bhinneka Tunggal Ika itu adalah berbeda-beda tapi tetap satu jua. Kita boleh berbeda-beda, bahasa kita boleh berbeda-beda, adat istiadat kita boleh berbeda-beda, suku kita boleh berbeda-beda, kebiasaan di masing-masing daerah boleh berbeda-beda, tetapi kita tetap satu jua, yaitu Indonesia. Siapa yang melukai Indonesia berarti melukai seluruh rakyat Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke. Itulah yang dimaksud dengan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, anak-anakku sekalian, Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia ini sudah dirumuskan oleh para ulama, terdiri dari 5 sila. 5 sila inilah yang mencerminkan kehidupan berbangsa dan bernegara rakyat Indonesia. Mencerminkan kebiasaan, karakter dan watak bangsa Indonesia. Yang pertama, sila Pancasila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Nomor 1 ini adalah ketuhanan yang Maha Esa. Masyarakat Indonesia, warga Indonesia bukan masyarakat yang ateis, bukan masyarakat yang tidak punya Tuhan. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang berketuhanan yang Maha Esa, masyarakat yang menyembah pada satu Tuhan. Kita sebagai umat Islam percaya tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan harus kita yakini sampai kita meninggal dunia. Walaupun di Indonesia ini terdiri dari berbagai macam agama. Ada agama Islam, ada agama Kristen, ada agama Protestan, ada agama Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu dan lain sebagainya. Semuanya hidup berdampingan di bawah dasar negara Republik Indonesia, yaitu Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa ini menunjukkan bahwasanya masyarakat Indonesia ini mengakui Tuhan. Tuhan adalah pencipta alam semesta. Kita sebagai umat Islam mengakui bahwa Allah lah pencipta segala makhluk hidup. Allah yang menciptakan manusia, Allah yang menciptakan langit, Allah yang menciptakan gunung, Allah yang menciptakan lautan dan lain sebagainya. Dan kita harus yakini Indonesia adalah negara yang berketuhanan. Berarti masyarakat Indonesia ini pasti mempunyai agama. Di antara
7 agama yang diakui di Indonesia harus dianut oleh warga negara Indonesia. Kita anak-anakku sekalian mulai dari kecil dididik oleh orang tua kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta alam semesta dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi akhir zaman, sebagai nabi pamungkas. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita harus yakini sebagai orang muslim, kita harus meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta alam semesta. Orang ateis, orang yang tidak percaya Tuhan dilarang hidup di Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia ini berketuhanan yang Maha Esa. Itulah yang dimaksud dengan ketuhanan yang Maha Esa. Hikmah yang kedua, implementasi praktek ketuhanan yang Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari yang kedua adalah kita harus saling menghormati dan bekerja sama antar umat beragama. Kita yakin, kita tahu anak-anak sekalian, bahwasanya di Indonesia ini terdiri dari beberapa agama, dan masing-masing pemeluk agama ini saling bertetangga, saling berhubungan baik selama tidak berhubungan dengan ibadah. Kita saling bekerja sama, kerja bakti di kampung. Walaupun lain agama, kita saling tolong menolong, jual beli. Walaupun berbeda agama, ada apa-apa. Tapi kalau sudah menyangkut masalah keyakinan, kalau sudah menyangkut masalah ibadah, tapi kalau sudah menyangkut masalah spiritual, menyangkut masalah agama, kata Allah, lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Kita beriringan, ya, menjalankan perintah Allah yang Islam. Ikutilah Islam yang baik, taatlah Islam yang baik. Yang beragama selain Islam, kerjakan ibadahnya sesuai dengan keyakinannya. Jangan saling mengganggu, karena di Indonesia ini terdiri dari banyak keragaman. Di antaranya adalah keragaman beragama. Itu anak-anakku sekalian. Yang ketiga, anak-anakku sekalian, praktek dalam ketuhanan yang Maha Esa dalam kehidupan sosial bermasyarakat adalah kita tidak boleh memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Anak-anak sekalian, agama itu adalah sebagai petunjuk manusia untuk selamat di hadapan Allah. Kita tidak boleh memaksakan kehendak. Agama itu adalah pilihan. Kalau kita ingin selamat dunia akhirat, pilihlah agama yang Anda yakini. Kita sebagai orang muslim, kita sebagai orang Islam, kita harus yakin bahwasannya Islam agama yang paling benar. Harus yakin. Selain Islam, menurut Islam, ya tidak benar. Karena apa? Kalau kita meyakini, kalau kita sebagai sudah menjadi orang beragama Islam, kita yakin bahwa agama yang paling benar adalah Islam. Yang lain ya silahkan menurut yang lain. Seperti anak sekalian, kita tidak boleh memaksakan kehendak. Ayo ikut agama saya, ikut agama Islam. Ayo ikut agama Kristen, ayo ikut agama Hindu. Tidak boleh. Agama adalah pilihan. Agama adalah hidayah. Allah yang akan memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Itu anak-anak sekalian. Yang terakhir, memang kita sistem cepat karena kita kirim lewat video. Kalau anak-anak sekalian belajar dengan Ustadz Saiful di kelas, Ustadz Saiful ngajar 1 jam, setengah jam, 45 menit, tidak masalah. Kalau dalam hal seperti ini kita harus agak cepat karena terbatas dengan kuota yang akan dibuka oleh anak-anak sekalian. Yang terakhir anak-anak sekalian, sila pertama. Kita masih sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana pelaksanaan dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang terakhir adalah kita harus saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah. Kita harus saling menghormati orang lain melaksanakan ibadah. Kalau kita melihat orang lain hari Minggu menuju gereja, kita hormati. Biarkan mereka menuju gereja. Biarkan orang lain menuju wihara. Biarkan orang lain menuju pura. Biarkan orang lain menuju masjid. Lakukan ibadah dengan serius sesuai keyakinannya. Jangan saling ada orang lain mengganggu. Jangan saling mengganggu orang lain melaksanakan ibadah dan kepercayaannya kepada Allah, kepada Tuhan yang Maha Esa. Kita laksanakan sholat 5 waktu, laksanakan sholat Jumat, laksanakan ibadah-ibadah yang lainnya seperti puasa, haji, zakat, dan lain sebagainya. Laksanakan dengan penuh
tanggung jawab. Laksanakan dengan penuh keikhlasan. Kalau ada melihat orang lain ke gereja, biarkan urusan mereka. Begitu juga orang yang beragama selain Islam, agama Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen dan lain sebagainya, jangan mengganggu orang Islam ketika beribadah. Mari kita beragama, berdampingan, beribadah, laksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan dan kemantapan hatinya. Itu anak-anak sekalian, penerapan yang pertama dari sila Pancasila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nanti akan kita sambung lagi bagaimana penerapan sila kedua dari Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, bagaimana penerapan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah kita akan lanjutkan pada video berikutnya, pada kesempatan berikutnya. Kita akan sambung pada pelajaran yang lain nanti. Sekian dari saya anak-anakku sekalian. Saya Ustaz Saiful, wali kelas 5, mengucapkan kepada anak-anak sekalian, jaga kesehatan, jaga imunitas tubuh kita. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari wabah. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah dari virus corona, dan mudah-mudahan kita segera masuk kembali ke sekolah, belajar bersama-sama, belajar dengan teman-temannya, belajar dengan Bapak dan Ibu sekalian di sekolah. Sekian, saya cukupkan sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.